Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Haitsu qala Allah jalla wa ala fi muhkami kitabih. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Rabbul Izzah yang senantiasa membimbing kita di atas ketaatan kepada Allah, senantiasa membimbing kita untuk terus berada di atas siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ghafurun Syakur, Zat yang maha mengampuni dosa hambanya dan Zat yang selalu berterima kasih dan bersyukur kepada hambanya. Sehingga dengan ibadah kecil yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan cukup hanya dengan melaksanakan ibadah sunnah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan pahala yang besar. Itulah bentuk syukur dan terima kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan kehidupan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teladan di dalam keyakinan dan akidahnya kepada Allah, teladan di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, teladan pula di dalam budi pekertinya yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Azim adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah jadikan azim itu untuk menggambarkan betapa mulia dan betapa tingginya akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti petunjuk Nabi di dalam kehidupan kita, di dalam akidahnya, di dalam ibadahnya, dan di dalam akhlaknya, sehingga kita memperoleh syafaatnya nanti di yaumul qiyamah, di hari kemudian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib menyampaikan pesan kepada kita semuanya untuk senantiasa memperbanyak amal saleh di dalam kehidupan kita, dan tidak lupa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala dosa dan kesalahan yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dengan doa yang sering kita panjatkan, yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 193.
Kita memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang baik. Namun demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang qayyim, dalam kitabnya yang fenomenal, Madarijus Salikin, beliau menjelaskan, fali ahli dzunub salasatu anharin 'idhamin yatatahharuna biha fid dunya. Fa in lam tafi bi tuhrihim tuhiru fi nahril jahim yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan 3 sungai besar di dalam kehidupan dunia bagi hambanya untuk membersihkan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Jika 3 sungai yang Allah siapkan di dunia ini tidak mampu membersihkan dosa manusia di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dosanya nanti di sungai yang keempat di hari kemudian, yaitu di dalam neraka jahanam. Sungai yang pertama yang Allah siapkan bagi hambanya untuk membersihkan dosanya dalam kehidupan dunia adalah Nahru Taubatin Nasuh, sungai taubatan nasuha. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat hambanya. Allah tidak hanya menerima taubat hambanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah surat 2 ayat 222. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat kepadanya, dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Allah tidak hanya menerima taubat hambanya, dan Allah tidak hanya mencintai hambanya yang bertaubat, tapi Allah berjanji Allah akan mengganti segala keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Allah mengganti dosanya dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Surah Al-Furqan ayat 70. Kecuali bagi orang-orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah setelah berbuat dosa, lalu kemudian mereka istiqamah di atas amal solehnya, istiqamah di atas keimanannya, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang keburukannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Dosa-dosanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala dari sisinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala bercerita bahwa hambanya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu dia bertaubat kepada Allah, lalu dia mengatakan, Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Sungguh hambaku telah berbuat dosa kepadaku, namun dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang maha mengampuni dosa, dan dia tahu bahwa Allah adalah zat yang maha menghukumi dosa yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosanya. Sum'ada fa'aznaba. Lalu setelah dia bertaubat dari dosanya, dia kembali melakukan perbuatan dosa yang sama di masa yang akan datang, di waktu yang berikutnya. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Namun sekali lagi dia tahu bahwa dia memiliki Allah yang maha mengampuni dosa, dan Allah akan menghukum dosa bagi orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Allah pun ampuni dosanya untuk kali yang kedua. Setelah 2 kali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia kembali summa ada fa'aznaba, melakukan perbuatan dosa yang sama setelah dia bertaubat. Dan dia tahu bahwa dia memiliki Allah yang maha mengampuni dosa, lalu kemudian dia kembali memohon ampun dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah pun mengampuni dosanya.
Begitu seterusnya, sekian kali dia melakukan perbuatan dosa yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di penghujung hadis Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'malu ma syi'tum." Silahkan engkau berbuat dosa sesuka kalian. Wa'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Silahkan Anda berbuat dosa sesuka hatimu, ketahuilah aku pasti akan mengampuni dosamu selama engkau bertaubat setelah melakukan perbuatan dosa. Hadis ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa hambanya. Seberapa banyak pun dosa yang dikerjakan oleh hambanya, seberapa sering pun hambanya melakukan perbuatan dosa, selama dia kembali kepada Allah, maka Allah ampuni dosanya. Karena tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Tapi manusia yang terbaik, kata Nabi SAW, wa khairul khatta'ina tawwabun, adalah orang-orang yang berbuat salah, lalu setelah itu dia segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan taubatan nasuha tentunya. Apakah dia mempermainkan Allah? Tidak. Karena tabiat manusia mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah, manusia adalah tempatnya lupa. Selalu mengulang-ulang perbuatan dosa meskipun dia sudah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat yang memenuhi 3 syarat. Jika salah satu di antara 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak sah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara syarat taubat adalah ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Hendaklah kita meninggalkan perbuatan maksiat itu seutuhnya. Bukan taubatnya mana kalau dia masih deman dengan perbuatan maksiat. Kemudian syarat yang kedua adalah ayyandama 'ala fi'liha. Hendaklah ada penyesalan di dalam dada kita terhadap perbuatan dosa yang kita kerjakan di masa lalu. Kemudian yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Ada niat kita untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa yang sama di masa yang akan datang. Namun bagaimana jika di masa yang akan datang kita kembali terjerumus ke dalam perbuatan dosa? Taubat lagi. Yang penting ada azam yang kuat di dalam hati kita untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa itu di kemudian hari. Allah akan selalu memaafkan hambanya. Itulah bedanya manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali kita berbuat salah kepada orang lain, kita minta maaf, barangkali kita akan dimaafkan. Kita berbuat kesalahan yang sama, kedua kalinya kita meminta maaf kembali, mungkin orang itu masih memaafkan. Ketiga kali kita masih melakukan perbuatan dosa yang sama, orang akan berpikir untuk memaafkan kita kembali. Karena kita selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama kepada orang yang sama. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa dengan rahman dan rahimnya, dengan rahmat dan kasih sayangnya, dengan ghafurur rahimnya, dengan sifat maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa hambanya selama dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan 99 kebaikan dalam kehidupan kita, namun kita terjerumus di dalam satu kesalahan kepada orang lain, maka orang akan mengingat satu kesalahan kita dan melupakan 99 kebaikan kita. Tabiat manusia seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda. 99 kali kita melakukan kesalahan kepada Allah, namun kita melakukan satu kebaikan dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memaafkan 99 kesalahan kita. Ghafurur Rahim, karena Allah adalah zat yang maha mengampuni dosa hambanya. Maka jangan berputus asa dari dosa yang kita kerjakan. Sebesar apapun perbuatan dosa kita dan sesering apapun kita mengerjakannya dalam kehidupan kita, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita di dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas di dalam berbuat dosa. Bukan hanya sekali dua kali melakukan perbuatan dosa, tapi melampaui batas. Berulang kali kita berbuat dosa di dalam kehidupan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kejar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sungguh Allah adalah zat yang maha mengampuni seluruh dosa. Maka para ulama mengatakan dan mengkategorikan ayat ini arja ayatin fi kitabillah, sebagai ayat yang paling memberi pengharapan kepada manusia di dalam Al-Quran. Selalu ada harapan bagi orang-orang yang berbuat dosa sebesar apapun untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Ghafurur Rahim. Allah itu adalah zat yang maha pengampun dan Allah adalah zat yang maha pengayang. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali berbuat dosa kepada Allah, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taubatan nasuha adalah sungai yang Allah Subhanahu wa taala alirkan bagi manusia di dalam kehidupan dunia ini agar kita bisa membersihkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungai yang kedua yang Allah siapkan bagi hambanya yang berbuat dosa di dalam kehidupan dunia untuk membersihkan dirinya dari dosa itu adalah nahrul hasanat al-mustaghriqah lil auzaril muhitati biha, yaitu sungai amal saleh atau sungai kebaikan-kebaikan yang biasa kita kerjakan dalam kehidupan kita, yang dapat menenggelamkan dan dapat menghapus seluruh dosa dan maksiat yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 114. Innal hasanat yuzhibunas sayyi'at. Sungguh kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu berfungsi untuk menghapus keburukan yang kita kerjakan sebelumnya. Maka jika kita ingin dosa-dosa kita dan keburukan kita dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti dengan melakukan kebaikan-kebaikan, karena setiap kebaikan yang kita kerjakan akan menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan sebelumnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khams." Salat yang 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat yang berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, dari satu Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna, akan menjadi penggugur dosa di antara keduanya. Idza stunibatil kabair, dengan syarat selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Nabi SAW memberikan contoh bahwa solat yang kita kerjakan akan menjadi penghapus dosa antara satu waktu solat dengan waktu solat yang berikutnya. Solat duhur yang kita kerjakan akan menghapus dosa yang kita kerjakan dari waktu subuh sampai waktu zuhur. Solat asar yang kita kerjakan akan menjadi penghapus dosa dari zuhur ke asar. Solat maghribnya akan menjadi penghapus dosa dari asar ke maghrib. Begitu seterusnya. Sehingga solat yang 5 waktu akan menjadi penghapus dosa bagi kita sehari semalam. Demikian juga dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Salat Jumat yang kita kerjakan pada hari ini sungguh akan menjadi penghapus dosa yang kita kerjakan dari Jumat sebelumnya hingga Jumat ini. Demikian juga dengan puasa Ramadan yang sebentar lagi akan kita laksanakan, insya Allah akan menjadi penggugur dosa dari Ramadan sebelumnya sampai Ramadan yang kita kerjakan. Selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Artinya dosa-dosa yang terhapuskan dengan amal soleh itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar akan terhapus dengan kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sungai yang ketiga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pelaku dosa di dunia adalah nahrul masaib al-azimah al-mukaffirah, yaitu sungai musibah dan ujian yang terus-menerus menimpa kehidupan kita. Karena musibah dan ujian itu akan menjadi penggugur dosa bagi orang-orang yang beriman.
Musibah dan ujian yang kita rasakan setiap hari akan menjadi penggugur dosa bagi orang-orang yang bisa menghadapinya dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada 4 tipe manusia di dalam menghadapi musibah. Yang pertama adalah tipe orang yang selalu berkeluh kesah. Tipe orang yang marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan karakter orang-orang yang beriman. Ini adalah sifat orang-orang kafir. Dan ini haram hukumnya. Kemudian tingkatan yang kedua orang yang menghadapi musibah adalah orang-orang yang bersabar. Dan ini wajib hukumnya. Dan ini adalah sikap minimal yang harus kita miliki ketika kita menghadapi ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib hukumnya kita bersabar. Bersabar artinya tidak berkeluh kesah. Yang ketiga, lebih tinggi daripada sabar, yaitu orang-orang yang ridho dan ikhlas di dalam menerima segala apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terima dengan lapang dada. Kemudian yang paling tinggi tingkatannya yang keempat adalah orang-orang yang bersyukur ketika memperoleh musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita perlu bersyukur? Karena dengan musibah itu akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Semakin besar musibah yang kita peroleh, maka semakin besar pula kebaikan yang akan kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin tinggi tingkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang paling berat ujiannya di dalam kehidupan ini adalah para nabi. Karena Allah menyiapkan ujian bagi hambanya sesuai dengan tingkat keimanannya, sesuai dengan kadar agamanya. Semakin tinggi imannya, maka semakin besar pula ujiannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya sumal amsal fal amsal. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Turmudi, manusia yang paling berat ujiannya di dalam kehidupan dunia ini adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang mendekati tingkat keimanan para nabi, para sahabat, para salafus saleh, orang-orang saleh. Fayubtala ar-rajulu ala hasbi dinih, maka seseorang akan diuji oleh Allah sesuai dengan tingkat imannya. Fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'uh. Kalau imannya kuat, maka akan berat pula ujiannya. Apabila imannya biasa-biasa saja, maka ujiannya pun biasa-biasa saja. Maka ujian itu akan Allah sesuaikan dengan tingkat iman kita. Ada iman, ada ujian, ada pahala. Semakin tinggi iman kita, semakin besar ujian kita, dan semakin banyak pahala yang kita peroleh. Inna idzamal jazaa'i ma'idzamil bala. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Turmudi, sungguh besarnya pahala yang akan kita peroleh sesuai dengan besarnya ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Semakin tinggi iman, semakin berat ujian, dan semakin besar pahala. Karena prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Allah tahu tingkat keimanan hambanya, sehingga Allah tidak akan memberikan ujian yang berat kepada orang yang imannya ringan. Karena Allah tahu dia tidak akan mampu menghadapinya. Semakin tinggi iman, semakin berat ujian, dan semakin besar pahala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Perhatikan ini yang paling penting. Sungguh jika Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya, bukan dikasih harta yang melimpah, bukan dikasih kehidupan yang enak dan mewah, bukan dikasih kesenangan dunia, tapi ketika Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya, ibtalahum, Allah akan menguji hambanya. Allah akan memberikan cobaan kepada hambanya. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridho menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun ridho kepada. Jika menghadapi ujian itu, Allah marah kepadanya. Jadi ujian dan musibah yang kita hadapi dalam kehidupan ini sejatinya akan menjadi penggugur dosa-dosa kita dan akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazdin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khataya." Sungguh tidak ada yang menimpa kehidupan orang-orang yang beriman, baik itu rasa lelahnya, baik itu capeknya, baik itu rasa sedihnya, baik itu sakitnya, sampai duri yang menusuk dalam dagingnya, melainkan itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya.
akan menjadi penggugur dosa. Setiap ujian yang dialami oleh orang-orang yang beriman, bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosanya akan berguguran kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pepohonan menggugurkan daun-daunnya di musim gugur. Habis dosa kita. Jika sudah habis dosa kita dengan ujian itu, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ujian dalam kehidupan kita, maka fungsi ujian yang berikutnya adalah untuk meningkatkan iman dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlul musibah yang di dalam hidupnya silih berganti menghadapi ujian dan dia mampu mensikapi ujian itu dengan sabar, dengan ridho, dengan ikhlas dan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ahlul afiyah, memperoleh surga di bawah orang-orang yang menghadapi musibah di dalam kehidupannya, sehingga mereka merasa iri dan meminta kepada Allah agar dihidupkan kembali ke dunia. Orang-orang yang berada di dalam surga justru meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia, bukan untuk hidup enak, tidak. Tapi mereka meminta kembali ke dunia. Ya Allah, jika Engkau kembalikan kami ke dunia, berikan kami ujian yang berat sebagaimana ujian yang Engkau berikan kepada saudara kami yang berada di atas surga di atas kami ini. Karena mereka telah menyaksikan betapa tinggi derajat orang-orang yang mampu menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala dengan baik di dalam kehidupannya. Jadi inilah 3 sungai besar yang Allah siapkan bagi kita di dalam kehidupan dunia untuk membersihkan dosa-dosa kita. Fa idza aradallahu bi 'abdihi khairan adkhalahu ahada hadhil anhar as-salasa fa waradal qiyamah thayyiban tahira wa lam yahtaj ila at-tathhirir rabi. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menutup pernyataannya dengan mengatakan, siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan memasukkannya di antara salah satu di antara 3 sungai ini. Dia akan bertaubat kepada Allah, dia akan beramal saleh, dan Allah akan berikan ujian kepadanya. Sehingga pada hari kiamat dia datang kepada Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan suci tanpa dosa, dan tidak butuh sungai yang keempat, yaitu sungai neraka jahanam untuk membersihkan dosanya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mengkaruniakan istiqamah dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa beristighfar dan bertaubat dari dosa-dosa kita, bisa istiqamah di atas melaksanakan amal-amal saleh, dan kita bisa istiqamah, sabar dan ikhlas di dalam menghadapi setiap ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan kita, sehingga dengan demikian bersihlah diri kita dari dosa-dosa, sehingga dengan demikian sucilah dari kita dari dosa-dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya tanpa azab dan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' والزلازل والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير جعلنا الله وإياهم من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.